Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu dosen Lutfiana Dwi Mayasari dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Devi Tamara dan teman kelompok saya yakni Ramanda Putri Ardiani dan Rizky Alif Fauzi. Di sini kami akan membawakan atau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai atau kita buka materi kita pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Putri Andriani. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Arab pra-Islam dan strategi dakwah Rasulullah. Peradaban bangsa Arab di bidang geografis. Keadaan geografis masyarakat Arab pra-Islam. Saudi Arabia merupakan daerah padang pasir yang terletak di barat daya Asia, yang merupakan padang pasir terluas di dunia, yang luasnya sekitar 120.000 mil persegi, yang berpenduduk rata-rata 5 jiwa setiap mil perseginya. Pada umumnya, masyarakat Arab berjiwa keras dan memiliki kesehatan prima untuk dapat bertahan dari keadaan iklim yang sangat ekstrim. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan di ketiga sisinya, namun wilayah ini memiliki curah hujan yang sangat kurang, bahkan nyaris tidak memiliki sungai. Menurut sejarawan Asy'alabi, secara geografis, Jazirah Arab dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, bagian Arab wilayah tengah yang terdiri dari gurun dan bukit pasir serta pegunungan yang tidak begitu tinggi, sehingga tidak banyak hujan. Akibatnya, penduduk hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah yang subur guna menghidupi ternak-ternak mereka. Mereka dinamakan dengan masyarakat nomaden. Wilayah padang pasir yang besar terletak di wilayah Ad-Dahna yang terletak di pertengahan wilayah utara. Selanjutnya, peradaban bangsa Arab di bidang tradisi. Nama jahiliyah disematkan pada bangsa Arab pra-Islam karena sebelum Islam datang, orang Arab adalah orang-orang yang menyembah patung karena dianggap suci, mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Dalam bidang perbudakan, majikan memperlakukan budaknya dengan tidak manusiawi. Mereka diperlakukan seperti binatang dan barang dagangan, dijual bahkan dibunuh, sehingga dia tidak bebas dalam melakukan apapun seperti manusia merdeka pada umumnya. Selanjutnya, peradaban di bidang ekonomi. Perekonomian yang dilakukan di Arab Saudi pada masa pra-Islam sangatlah penting seperti pertanian dan perdagangan. Perdagangan merupakan unsur paling penting dalam perekonomian masyarakat Arab. Ada 3 tradisi jual beli di zaman jahiliyah Arab yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Yang pertama, jual beli dengan cara mulasamah atau jual beli dengan menyentuh. Yang kedua, jual beli dengan cara munabado atau sell by casting, adalah jual beli dengan cara melempar sesuatu tanpa melihat barang yang disukai. Yang ketiga, perdagangan disetir kerajaan, dinasti, dan kabilah yang berkuasa. Kerajaan Arab
yang besar seperti Bizantium dan Sasanium memberlakukan pajak yang cukup besar di pasar. Dominasi pasar di zaman jahiliyah bukan terbatas barang tetapi juga perdagangan budak dan praktik prostitusi. Peradaban di bidang pertanian. Komoditas yang paling utama dalam bidang pertanian yaitu buah kurma. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab, baik dari kalangan rendah maupun dari kalangan atas. Kurma sendiri merupakan makanan pokok bagi masyarakat Arab. Bijinya sebagai persediaan makanan unta. Sarinya yang dicampur dengan susu merupakan makanan khas bagi orang Badui. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian serabutnya yang terdapat pada dahan digunakan sebagai tali tambang. Wilayah-wilayah pesisir yang banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran yang segar, seperti Yaman yang merupakan wilayah tersubur di Arab, menghasilkan banyak gandum dan kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan. Peradaban bangsa yang selanjutnya yaitu strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam menyampaikan tugas dakwah, Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah dan kedua periode Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dakwah dilakukan yang pertama dengan secara sembunyi-sembunyi. Ini dikarenakan karakter bangsa Arab yang masih sangat fanatik terhadap agama nenek moyang dan tradisi mereka, sehingga mereka sulit menerima ajaran dari agama Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah dari kalangan keluarga sendiri, yang kemudian diikuti oleh saudara-saudara yang lain, sehingga Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dari rumah ke rumah. Kemudian turunlah ayat yang memerintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Dakwah dilakukan secara terang-terangan ini mendapatkan banyak penolakan dan tantangan dari masyarakat Arab sendiri. Untuk menghindari dari sikap Arab yang keras ini, Nabi Muhammad sering berhijrah dari daerah lain ke daerah lain untuk menyampaikan dakwahnya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah di kota Madinah. Penyampaian dakwah di kota Madinah ini, Nabi Muhammad SAW tidak mendapat penolakan dari masyarakatnya, karena menurut mereka agama Islam adalah agama yang indah, sehingga mereka mudah untuk menerima ajaran Islam tersebut. Setibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau mempersaudarakan umat Islam seperti suku Aus dan Khazraj yang sering mendapat perselisihan. Beliau juga membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Di sana beliau mengubah aturan-aturan yang diatur berupa hukum adat menjadi hukum Islam yang tercantum dalam Piagam Madinah. Di sana Islam sangat berkembang pesat sehingga kota Madinah menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam pada masa itu. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu C. Model kepemimpinan Rasul. Kepemimpinan Rasulullah memiliki berbagai macam kelebihan, keunikan, dan ciri khas yang sangat menonjol dibandingkan gaya pemimpin lainnya. Adapun karakteristik kepemimpinan Rasulullah diantaranya adalah 1. Ketuhanan. Ciri utama dan pertama dari kepemimpinan Rasulullah adalah manajemen yang didasarkan oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah SWT. 2. Universal. Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang menyeluruh baik sisi waktu maupun tempat, sehingga kepemimpinan Rasulullah dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. 3. Humanis.
Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang humanis, yaitu kepemimpinan yang sesuai dan selaras dengan kehidupan manusia. 4. Realistis. Sebagai bentuk realistis sejarah, maka dikenal dalam ilmu-ilmu Al-Quran asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat suci Al-Quran. 5. Harmonis. Keharmonisan ramuan kepemimpinan Rasulullah inilah yang menghasilkan berbagai prestasi dan kesuksesan amal, sehingga hasilnya selalu optimal, efektif, efisien, dan ekonomis. 6. Berkeadilan. Yang dimaksud dengan keadilan yaitu memberikan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, hak, dan kewajibannya. 7. Mudah. Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang mudah, tidak rumit dan tidak memberatkan dan tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 ialah dinamis. Dinamika kepemimpinan Rasulullah ini berkaitan dengan banyak sisi kehidupan. Selanjutnya, peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang terbelakang bodoh, tidak beradab, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa lainnya kini semakin maju. Mungkin bisa dibilang maju. Ia dengan cepat bergerak, mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting, yang artinya dalam sejarah manusia sampai sekarang. Jadi, peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Muhammad terjadi pada usia 35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak total atau berat, dan perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong bersama penduduk Mekah. Mereka membantu dengan sukarela. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, timbul perselisihan karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas tersebut. Perselisihan semakin memuncak, maka pemimpin Quraisy sepakat dan memberikan pendapat orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara. Ternyata orang yang pertama kali masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ia pun dipercaya menjadi hakim. Ia lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta seluruh pemimpin suku memegang tepi kain dan mengatakannya secara bersama-sama. Setelah sampai pada kegiatan tertentu, Muhammad meletakkan batu itu pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Nabi Muhammad pun segera kembali ke Madinah. Beliau mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Petugas keagamaan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan kabilah mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan setelah itu, Nabi menderita sakit demam. Tenaganya dengan cepat berkurang. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya yaitu Aisyah. Dari perjalanan sejarah Nabi ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil mendudukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya karena kristalisasi pengalaman baru, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memenangkan
kepercayaan bangsa Arab relatif singkat. Kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab yang sebelumnya jahiliyah ke jalan orang-orang yang bermoral Islam sangatlah sungguh-sungguh cepat dan sangatlah baik. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad pun tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tabligh, namun juga menggunakan strategi politik dengan memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan persoalan seperti dakwah di Makkah yang terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Di sini dapat kita lihat bahwa strategi Nabi dalam menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam menjalankan perintah Allah, Nabi mendapat banyak tantangan yang besar dari berbagai pihak. Namun atas izin Allah segala hal yang dilakukan Nabi dapat berjalan lancar. Semakin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi Nabi, mulai dari cara diplomatik, disertai bujuk rayu, hingga tindakan kekerasan dilancarkan atau dilontarkan orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, Nabi tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam, sistem pemerintahan, dan strategi politik Nabi dapat kita lihat jelas setelah terbentuknya negara Madinah. Di sini Islam semakin kuat dan berkembang karena bersatunya visi misi masyarakat Islam. Peradabannya salah satu yaitu Piagam Madinah. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan, transparansi, partisipasi, adanya konsep kebebasan, dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat di pagi hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.